Di tengah bayang-bayang runtuhnya kekaisaran Jepang setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sekelompok pemuda radikal Indonesia menolak kemerdekaan sebagai hadiah dari penjajahan. Film ini mengikuti garis waktu krusial selama beberapa hari yang menegangkan, mulai dari sebuah siaran radio rahasia, aksi penculikan nekat di tengah malam, perdebatan sengit antar generasi di sebuah rumah perwira Jepang, hingga puncaknya, pekikan merdeka di bawah terik matahari pagi pengangsaan timur. Ini adalah kisah tentang ego yang dikesampingkan, keberanian yang melampaui batas, dan lahirnya sebuah bangsa baru. Suasana sunyi, remang-remang, fokus pada radio gelap atau ilegal yang berderik. Sultan Syahrir menempelkan telinganya dengan tegang. Rocky Point, Long Island, 1933. Guglielmo Marconi and David Sarnoff visit the birthplace of broadcasting. Radio's first castle was this. Syahrir bertemu dengan para pemuda, Chainul Saleh, Sukarni, dan Wikana. Suasana langsung meledak penuh semangat dan bisik-bisik tegang. Syahrir menegaskan, Jepang sudah kalah, kita harus merdeka sekarang sebelum sekutu datang. Ruang tamu yang tegang, para pemuda Wikana dan Darwis mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Silahkan kopinya, Mas. Terima kasih, Bu. Ada apa, Mas? Kok mukanya tegang sekali? Apakah ada sesuatu? Tidak ada apa-apa, Ibu. Hanya sedikit sakit kepala saja. Siapa itu yang bertamu sepagi ini? Apakah ada Bung Karno di dalam? Iya, suami saya di dalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Maksud kedatangan Bung di sini apa ya? Maaf Bung, kami datang tanpa kabar karena waktu sangat sempit. Bung, Jepang sudah menyerah. Waktunya kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus berhati-hati, Bung. Jepang masih bersenjata. Kita sudah siapkan sidang PPKI untuk ini. Tapi Bung, PPKI dibentuk oleh Jepang. Kalau lewat itu, PPKI bisa menganggap kemerdekaan sebagai hadiah, bukan perjuangan. Kami tidak akan menunggu. Rakyat sudah siap. Kalau Bung tidak bergerak, kami yang akan bergerak. Kang Mas, mereka tidak main-main. Kami pamit. Semoga Bung mempertimbangkan semuanya sebelum terlambat. Ketukan pintu yang tegas tapi lirih. Hatta terbangun, membuka pintu dengan pakaian tidurnya, dan terkejut melihat para pemuda yang berniat mengambil Bung Karno dan Bung Hatta agar diamankan ke Rangs Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bung? Jadi begini Bung. Assalamualaikum. Ada apa ini? Maaf Bung, kami ingin Anda ikut bersama kami ke Rangas Dengklok. Kami ingin proklamasi segera dilaksanakan, tanpa campur tangan Jepang maupun PPKI. Saya sudah menduga ini bakalan terjadi. Baiklah, kalau Bung Karno sudah bersama kalian, saya akan ikut. Mobil tiba di sebuah kota kecil yang terisolasi, dikelilingi benteng hijau dari pohon-pohon kelapa dan persawahan.
Wilayah ini sengaja dipilih karena sudah dikuasai penuh oleh pasukan peta di bawah pimpinan Saudan Sosbeno, rumah kayu sederhana dengan kayu pula. Di ruang tengah para pemuda silih berganti masuk, mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks kemerdekaan hari itu juga. Lepaskan tangan saya. Lepaskan. Apa? Ada apa ini Bung Karno? Saya juga tidak tahu. Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf Bung, kita terpaksa demi kemerdekaan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kalian tahu ini bisa dianggap penculikan. Jika Jepang mengetahui hal ini, kita semua bisa terancam. Betul itu, Bung. Lebih baik kita mati sekarang daripada kemerdekaan dirampas oleh musuh atau dianggap pemberian dari Jepang. Jepang sudah menyerah. Kenapa kita harus masih takut? Bukannya rakyat sudah siap? Kalian tidak paham dengan tanggung jawab kami. Kami juga ingin proklamasi. Kita harus siapkan dengan matang. Kalau tidak, ini bisa akan menjadi bencana. Saya setuju, Bung. Gitu, Bung. Justru ini saatnya Bung. Rakyat ingin pimpin mereka mengambil sikap, bukan menunggu PPKI buatan Jepang. Maaf Bung Karno, Bung Hatta, saya terlambat. Saya bawa kabar baik dari Jakarta. Saya telah bicara langsung dengan Laksamana Maeda. Ia tidak akan mengganggu kita saat kita melakukan proklamasi kemerdekaan. Ia bahkan akan menyiapkan kita tempat untuk menyusun naskah malam ini. Baik, kalau memang begitu waktunya, insya Allah besok kita laksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa campur tangan Jepang dan bukan lewat PPKI, tapi atas nama bangsa Indonesia. Rumah Laksana Maeda, rumah bergaya kolonial yang luas, tokoh-tokoh penting berkumpul. Soekarno, Hatta, dan Achmad Soebarjo duduk bersama menulis draft teks proklamasi. Adegan close-up tangan Soekarno yang mencoret-coret kata penyerahan menjadi pemindahan kekuasaan. Selamat malam, apakah Laksamana Maeda ada di dalam? Selamat malam, Bapak ada di dalam. Silahkan masuk, Bung Karno, Bung Hatta. Terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Apa kabar Bung Karno, Bung Hatta? Kabar baik, Bung. Begitupun dengan saya, Bung. Laksamana, apakah ada pena dengan kertas? Baik Bung, tunggu sebentar. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana dengan naskah ini? Apakah ditandatangani secara bersama-sama? Begini Bung, naskah ini tidak boleh ditandatangani oleh PPKI karena sesuai kesepakatan awal PPKI tidak ikut terlibat dalam hal ini. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir di sini? Sama seperti Amerika. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain, Bung. Karena ini atas perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan juga saya mengusulkan naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana para hadirin? Setuju. Bung Melik, silakan ketik naskah ini, tolong. Baik Bung, saya akan mengetiknya.
Alhamdulillah Ibu, semuanya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengizinkan kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, apakah kalian telah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, insya Allah kita besok akan laksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Oh ya, apakah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saya yang menjahitkannya? Oh ya, bisa. Tapi ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Apakah bisa? Tentu saja, buat yang sederhana saja Ibu. Buat yang penting kita punya niat. Baiklah Mas, Ibu punya ide bagaimana jika benderanya dinamakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan namakan bendera itu Sangsaka Merah Putih. Ya sudah Kang, siap sana untuk melaksanakan proklamasi. Siap Ibu. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai bentuk kejayaan bangsa. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Saudara-saudara sekalian, hari yang kita nantikan telah tiba. Setelah sekian lama berjuang, bangsa Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri. Marilah kita bersatu dan tetap berani demi Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan yang akan kita raih bukanlah pemberian dari bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menjaga persatuan dan bersama-sama membangun tanah air yang kita cintai. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Thank you.